Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 4 Mei 2024. Ini adalah edisi akhir pekan. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan secara cepat membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot pada perdagangan minggu ini. Ada begitu banyak gejolak di IHSG, saham-saham yang jatuh, saham-saham blue chip unggulan yang jatuh, dan tentunya saham supir angkot yang digoreng gila-gilaan. Dan itu yang akan jadi fokus pembahasan kita, dan puji Tuhan juga kita harus mensyukuri dan berterima kasih pada BEI karena di akhir pekan ini mata kita investor retail boleh dibuka. Jadi BEI punya hak untuk menutup mata investor retail, sehingga kalau mata kita ditutup tentunya di akhir pekan ini kita cuma bisa baca laporan keuangan dan kasih nama candlestick. Tapi untungnya bukan itu realita di bursa kita boleh buka mata. Jadi hari ini kita bisa membahas pergerakan saham dari sisi bandarnya yang menggoreng atau membanting harga saham-saham tersebut. Oke, langsung aja kita bahas sedikit dulu update kondisi IHSG. Seperti kita ketahui, IHSG memang sedang sangat bergejolak. Anda lihat volatilitasnya naik turun hariannya sangat besar. Kenapa itu terjadi? Karena memang investor asing sedang melakukan penyerapan besar-besaran dana investor dalam negeri untuk dibawa pulang ke rumah mereka. Seperti itu dalam beberapa di bulan April lalu aja lebih dari 15 triliun dana berhasil diserap, dan di bulan Mei ini aja sudah lebih dari 2 triliun dana investor lokal yang berhasil diserap oleh investor asing, dan itulah yang menyebabkan kejatuhan IHSG. Kita lihat bisa dilihat juga di akhir bulan April IHSG sempat dinaikkan di markup, tujuannya tentunya untuk menjaga perasaan investor dalam negeri supaya tetap optimis, tetap yakin bulan Mei akan menjadi bulan yang lebih baik. Dan di awal bulan Mei ini langsung dibanting lagi, investor asing langsung jualan besar-besaran lagi, dan hal tersebut tentu sangat menarik karena membuat saham-saham yang dibandari asing harganya sangat murah karena terus diborong asing. Dan karena investor asing adalah mayoritas pemegang saham, mayoritas saham-saham tersebut, sama seperti Pak Prayogo Pangestu adalah pemegang saham mayoritas dari saham brand, tentunya kita optimis saham-saham tersebut sooner or later akan digoreng lagi, akan diakumulasi lagi oleh investor asing, dan harga sahamnya akan naik lagi, akan buat all time high lagi. Saya sangat yakin itu terjadi, tapi tentunya untuk itu terjadi juga tetap dibutuhkan pengorbanan para investor lokal. Investor lokal harus cut loss di harga bawah, dan sekarang sebagai pengikut pergerakan asing kita tinggal nunggu momentum cut loss tersebut untuk bisa masuk lagi dan untuk bisa cuan lagi di saham-saham yang sedang dihancurkan tersebut. Seperti itu. Dan pada podcast kali ini kita hanya akan membahas dua sisi itu karena saat ini IHSG memang sedang menarik. Saham-saham milik supir angkot sedang digoreng gila-gilaan, semakin lama semakin menguasai IHSG dari sisi nilai market cap, dan saham-saham yang di bandari asing sedang dibanting gila-gilaan, harganya sangat diskon. Jadi ada dua peluang besar, mau beli saham yang di bandari asing yang diskon atau membeli saham-saham supir angkot yang sedang digoreng gila-gilaan. Jadi fokus podcast kita itu saham pertama yang menarik dibahas adalah saham BMRI. BMRI harganya turun 2,7%, dan ini saham yang di bandari asing. Ini perdagangan hari Jumat kemarin, kita lihat harga sahamnya turun 2,77% di harga 6.150. Kalau Anda lihat harga sahamnya setelah diakumulasi dari 5 ribuan investor asing masuk, seperti lihat di grafik foreign flow-nya terus masuk, profit taking turun, dan sekarang investor asing lagi profit taking. Dan dalam 2 hari terakhir hanya di BMRI saja investor lokal sudah berhasil mengantongi 1,67 triliun dana yang sebelumnya milik investor lokal. Jadi satu aksi profit taking yang besar. Dan kalau kita lihat di sini ini menarik, bahkan jujur saya sendiri nggak menyangka ini, karena sebelumnya investor asing melakukan akumulasi. Anda lihat di sini grafik foreign flow-nya, investor melakukan akumulasi di saham BMRI, tapi di awal bulan Mei ini tiba-tiba dibanting gila-gilaan dalam 2 hari. Bahkan kalau Anda lihat pakai sistem foreign flow, ini penjualan terbesar asing dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Hari Kamis lalu dan hari Jumat ini pun kemarin pun tetap dijual. Seperti itu. Apa yang terjadi? Jadi hal ini mungkin jadi ada yang beranggapan mungkin kalau asing tiba-tiba bergerak
berbalik arah kayak gitu. Sebelumnya akumulasi, kalau Anda lihat di sini akumulasi ini belum sempat dijual di atas barang-barang yang dibeli di sini, tiba-tiba dijual besar-besaran, malah harga sahamnya turun lebih dalam daripada akumulasi yang dilakukan sejak awal bulan April ini di saham BMRI. Kenapa ini terjadi? Biasanya terjadi, kadang-kadang terjadi sesuatu pada perusahaan. Beberapa tahun lalu sempat ada saham namanya Aisyah itu dulu pabrik beras, tiba-tiba investor asing jualan besar-besaran sebelum akumulasi, dan di bawah harga akumulasi mereka, tiba-tiba nggak lama kemudian pabriknya digerebek dan pabriknya ditutup. Apakah BMRI akan ditutup? Saya rasa tidak, walaupun investor asing tiba-tiba berbalik arah. Apakah ada hal buruk di Bank Mandiri? Saya pun optimis tidak. Mungkin kalau saya boleh nebak, kejadian ini disebabkan karena di hari libur, di hari Rabu, ada berita bahwa Bank BRI rencananya mau melakukan buyback. Apa hubungannya dengan Mandiri? Jadi Mandiri belum melakukan buyback karena mungkin harganya belum terlalu murah. Investor asing tentunya pengen duit milik Bank BRI dan Bank Mandiri, karena sebanyak-banyaknya asing profit taking, tentunya akan lebih banyak lagi profit taking kalau duit emiten yang bertriliun-triliun itu bisa diserahkan ke investor asing juga. Ini menguntungkan dalam jangka panjang karena mereka dapat cash dari bank, dari kalau di BRI ya, nanti kalau asing jualan ke Bank BRI, mereka dapat duitnya Bank BRI buat modal mereka, dan saham yang di investor retail lebih sedikit. Dan BRI juga mereka melakukan buyback tapi nggak melakukan profit taking di atas. Jadi itu juga opportunity yang menarik di saham-saham yang buyback. Jadi mungkin untuk sedikit mengencourage Bank Mandiri melakukan aksi buyback juga mengikuti BRI, ya udah harganya dibanting dulu, diturunin dulu, nanti misalnya disediakan uang 10 triliun kan lumayan, asing dapat 10 triliun dari Bank BRI, saham beredar di BRI di market berkurang, dan nantinya ke depannya bisa lebih gampang lagi digoreng Bank BRI ini oleh investor asing. Karena bagaimanapun seperti Anda lihat, kepemilikan saham Bank Mandiri ini masih 71%-nya asing. Jadi mereka tentunya punya saham ini sangat banyak, bisa jual sebanyak mungkin ke emiten, dan nanti setelah sahamnya di lock di emiten bisa digoreng lebih ringan lagi untuk meningkatkan valuasi mereka yang 71% tadi. Seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi ini, yang sedikit kurang enak adalah dari sisi foreign flow 2.0. Anda lihat di sini, yang biru ini adalah grafik korban flow yang menggambarkan pembelian investor retail dan pembelian para pahlawan bursa. Kalau investor retailnya borong besar-besaran, grafiknya turun. Dan kalau Anda lihat, ini grafik ini turun jauh lebih besar dari grafik foreign flow dan foreign NQ. Artinya memang benar kehancuran saham BMRI dua hari terakhir ini sangat disebabkan oleh panic buying para pahlawan bursa. Pembeliannya luar biasa besar, bahkan secara grafik jauh lebih besar daripada penjualan asing atau penjualan perbandingannya jauh lebih besar dari penjualan asing atau penjualan asing dan koalisinya di lokal. Seperti itu. Jadi ini sesuatu yang perlu, ya tentunya ini penjualan ini nanti ketika BMRI rebound harus disertai, sekarang borong nanti harus disertai cut loss retail-retail yang beli dalam jumlah besar ini. Jadi kita kalau sebagai pengikutnya, kalau mau ngikutin pergerakan asing, ya tentunya kita tunggu dulu pahlawan-pahlawan bursa ini melakukan cut loss, berkorban supaya nanti digoreng lagi. Atau kita tunggu juga, mungkin minggu depan akan keluar berita bahwa Bank Mandiri akan melakukan buyback juga, sehingga itu tentunya akan membahagiakan investor asing yang menguasai saham ini. Secara ini, kita skip aja. Ini dihapus, ini 2 hari terakhir ini. Secara broker summary di bulan Mei ini kita lihat broker-broker yang menjual semua broker-broker merah, broker-broker asing, broker-broker institusi, dan kita lihat beberapa pahlawan bursa seperti YP, PD, XLX, CNI, KK semua memborong saham ini yang menyebabkan harga sahamnya hancur berantakan. Tentunya kita harapkan minggu depan investor retailnya, pahlawan bursanya sudah mulai cut loss sehingga harga BMRI bisa kembali rebound kalau memang tidak akan ada berita buyback di BMRI. Saham kedua yang menarik dibahas adalah saham Astra. Kemarin harganya naik 0,97%. Ini juga saham yang dibandari asing. Ini pergerakan harganya cenderung stagnan. Jadi kalau Anda lihat sebelum akhir bulan,
harga saham ini rebound disertai dengan akumulasi yang kecil, dan 2 hari terakhir investor asing belanja lebih banyak kalau Anda lihat di sini grafiknya, tapi harganya cenderung stagnan. Saham ini minggu kemarin diakumulasi asing sebesar 291 miliar dan kepemilikan asing di saham ini masih 68% meskipun harganya terpuruk dan partisipasinya masih 54%. Masih saham yang dikuasai sepenuhnya dan diatur sepenuhnya pergerakannya oleh investor asing. Astra ini. Kalau kita secara foreign flow 2.0 kita lihat foreign flow-nya naik, foreign inflow-nya juga mengindikasikan akumulasi lebih besar, jadi memang ada akumulasi dan ininya korban flow-nya juga dia naik tidak sebanyak itu, berarti belum banyak investor retail yang melakukan cut loss di harga bawah ini. Seperti itu. Dan tentunya yang membuat saham ini menarik jadi perhatian adalah saham ini di hari Selasa malam melaporkan bahwa akan membagikan dividen sebesar Rp421 atau dividen payout ratio-nya sekitar 8% dibanding harga sekarang. Jadi kita sekarang tahu kenapa 2 hari ini harga sahamnya rebound, tiba-tiba asing setelah jualan besar-besaran melakukan akumulasi 2 hari ini karena memang mau bagi-bagi dividen dengan jumlah yang besar. Jadi setelah 2 hari melakukan akumulasi, beritanya boleh disebar ke investor retail mengatakan akan membagikan dividen Rp421 dan setelah berita itu keluar bisa aja asing melakukan profit taking lagi, guyur lagi ke retail, tapi puji Tuhan bukan itu yang terjadi. Dalam 2 hari terakhir setelah pengumuman itu investor asing dan koalisinya terus melakukan akumulasi. Investor retail juga terus jualan untuk membantu kenaikan harga saham ini. Jadi ini indikasi yang baik dari 3 sisi ini. Semoga saham ini juga bisa lanjut digoreng sampai pembagian dividennya nanti. Saham yang paling hot tentunya di akhir pekan ini adalah saham Brand. Tentunya ini saham yang dibandari oleh supir angkot. Jadi 2 hari yang lalu saham ini naik kembali 7% mendekati level 10.000 dan tentunya ini membuat Brand menjadi saham terbesar di Indonesia. Jadi orang di luar sana boleh nggak tahu Brand karena mereka mungkin kurang edukasi secara investasi. Tapi kalau sekarang kita ini kalau ditanya perusahaan terbesar di Indonesia bukan lagi BCA, bukan lagi BRI, bukan lagi Mandiri, tapi adalah Brand. Apa itu Brand? Kita nggak usah tahu. Itu sama sekali tidak penting. Kayak gitu. Tapi yang keterlaluan menurut kami adalah di hari Jumat kemarin setelah mencetak rekor tertingginya menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia, harga sahamnya malah disuspend. Ini menurut kami keterlaluan karena kita lihat harga sahamnya setelah dinaikkan tinggi secara luar biasa, hari Jumat kemarin malah disuspend. Sementara ini untuk pertama kalinya dalam sejarah BEI saham nomor 1 di Indonesia disuspend karena harga sahamnya naik. Padahal kita tahu bukan cuma Brand yang bisa digoreng, BCA, BRI, Aman, Tepia itu juga semua bisa digoreng, tapi Brand malah disuspend ketika ada di level tertingginya. Padahal kalau asing menggoreng BCA tidak pernah tuh disuspend. Jadi menurut kami ini agak sedikit keterlaluan. Saya sebagai orang yang berpendidikan seadanya kurang ngerti juga kok bisa perusahaan terbaik di Indonesia disuspend. Menurut kami itu memberikan kesan yang kurang baik ya buat bursa kita, seakan-akan Brand ini tidak beda dengan perusahaan-perusahaan busuk pada umumnya di BEI. Menurut kami Brand beda banget dengan perusahaan busuk pada umumnya atau perusahaan abal-abal pada umumnya. Ini menurut kami Brand beda banget. Brand itu nomor 1 di Indonesia. Kayak gitu. Dan kenapa saham Brand bisa terus naik? Sebenarnya sangat jelas. Kalau ini banyak orang yang bingung kenapa saham ini terus naik, sebenarnya itu karena nggak ngerti bandarmologi aja. Kalau ngerti analisa bandarmologi, ini saya analisa dari tanggal 29 dari awal minggu ini sampai sampai penutupan minggu ini, kita lihat yang borong itu BK akumulasi besar 150.000 lot di average harga 9.000. Yang borong BK ya, bukan XC, bukan XL, bukan PD. Yang kedua KZ, AK. Jadi sangat jelas sedang terjadi akumulasi di saham Brand. Itu yang membuat harga sahamnya terus naik. Sesimpel itu kok.
gitu. Nggak usah diperdebatkan lagi, ini kantornya nggak ada, bisnisnya abal-abal, berhentilah memperdebatkan, ingat fundamental sudah lama mati, kayak gitu. Jadi kalau lihat di sini kesimpulan pergerakan bandar sepanjang minggu ini, bandar akumulasi besar dan pahlawan bursa kita lihat sudah tidak banyak berpartisipasi dalam perdagangan minggu ini. Nggak ada broker-broker pahlawan bursa yang aktif di sini gitu. Jadi hanya orang-orang yang ngerti bandarmologi doang tentunya yang masih aktif di saham brand ini, karena bisa mendeteksi dengan mudah, kita tentunya bisa mendeteksi dengan mudah kalau brand sedang terus diakumulasi. Dan kalau Anda lihat mundur, bahkan dari sejak libur lebaran sampai akhir bulan April kemarin aja gitu, akumulasinya luar biasa besar. BK sudah kumpulkan 1,5 juta lot saham brand dengan average di 8.129. Jadi kalau Anda bilang 8.000 itu udah kemahalan, udah overvalue, PER dan PBV-nya setinggi langit, itu semua kecap. BK aja masih beli 1,5 juta lot, dan pembelian BK ini sebesar 1,2 triliun saham brand doang. Di valuasi sekarang dibeli BK 1,5 juta lot kayak gitu, atau sebesar 1,2 triliun. Kita lihat broker-broker retail pada di awal-awal setelah bulan Lebaran lalu masih melakukan penjualan. Kita lihat NI, PD, YP itu masih terus melakukan penjualan dan menyerahkan sahamnya ke bandar supaya bisa dinaikkan lebih tinggi lagi. Kayak gitu. Dan ini pahlawan bursa masih menjual sahamnya. Kalau kita punya sistem foreign flow juga bisa dilihat dengan sangat mudah dan sangat jelas mengapa saham brand naik. Jadi kembali lagi, jangan fokus ke fundamental, karena fundamental sudah mati. Anda lihat nih grafik korban flow-nya terus menjual, artinya sahamnya yang udah sedikit di kalangan pahlawan bursa, investor retail semakin sedikit seiring harga sahamnya naik, jadi semakin mudah dinaikkan. Foreign and co-nya, foreign flow dan koalisinya kita juga terus bergerak naik, foreign flow-nya juga terus bergerak naik. Jadi nggak ada yang salah dengan saham ini. Ini saham biasa yang digoreng dengan wajar dan dengan sehat, nggak ada yang salah. Dan jadi tentunya tidak sepantasnya saham seperti ini disuspend. Karena kalau BRI naik seperti ini nggak disuspend, BCA naik seperti ini nggak disuspend. Ini levelnya lebih tinggi lagi, yaitu brand, kenapa disuspend? Jadi ini sesuatu yang aneh. Jadi kalau Anda lihat sebelum sahamnya disuspend, tidak ada aksi profit taking bandar sebelum suspensi. Artinya ini bukan saham yang sudah dijual bandar, udah itu disuspend beberapa lama, udah itu akan di-ARB-kan berjilid-jilid karena retail udah borong di atas. Salah. Ini saham yang masih terus diakumulasi bandar, masih terus dinaikkan bandar. Jadi jika pasca suspensi saham ini akan di-ARB-kan, itu tentu akan peluang yang menarik. Karena bandarnya masih di dalam dan semakin banyak barangnya, dan retail pahlawan bursa semakin banyak jualan, kayak gitu. Jadi dan ini juga yang membuat saya menurut menarik, karena kenaikan brand, cuan, Tepia, BRPT ini membuat Pak Prayogo Pangestu ini menjadi orang ke-25 terkaya di dunia. Bapak ini sudah mengharumkan nama bangsa kita selama lebih dari 6 bulan. Beliau terus rankingnya naik. Sekarang peringkat ke-25 dunia. Sudah mendekati kekayaannya Warren Buffett. Kayak gitu. Dan ini kekayaan ini murni didapat dari bursa saham. Banyak yang mengatakan salah, Pak Prayogo Pangestu itu pengusaha bahan kimia. Ya memang dulu usaha bahan kimia. Cuman bahan kimianya kan rugi mulu kan. Bisa dilihat di laporan keuangan Tepia, ketika dia masih dagang bahan kimia rugi mulu. Sekarang ketika dagang saham jadi orang ke-25 terkaya di dunia. Itu menurut saya beliau ini sudah levelnya sudah dekat dengan Warren Buffett, sudah 500 kali lebih hebat daripada LKH, karena beliau ini kayanya dari saham. Ingat, bukan dari jualan bahan kimia. Jualan bahan kimia dia rugi terus kayak gitu. Dan menurut saya kalau beliau sekaya ini dan sahamnya disuspend, menurut saya ada baiknya kalau saya jadi beliau, saya akan beli BEI. Karena supaya saham dia nggak disuspend lagi. Karena jangan salah, ketika brand disuspend berarti harta beliau yang terbesar di brand dibekukan oleh BEI. Tentunya saya kalau jadi beliau, saya nggak suka kalau saham saya dibekukan, padahal saham saya terus bergerak naik gitu, malah disuspend. Jadi nggak ada salahnya menurut saya beliau ini mempertimbangkan untuk membeli BEI, karena BEI itu perusahaan ya.
bukan badan usaha milik negara, bukan punya negara, tidak diatur negara. BI itu perusahaan, nggak ada salahnya beliau dulu saya kira beliau sebaiknya jadi komisaris utama BI, cuma terlalu banyak politik komisaris. Menurut saya sih kedepannya saya sih berharap beliau ini akan membeli BI sepenuhnya kayak gitu kan. Terus berapa harga BI? Kalau dipikir kalau di ini misalnya ini dari berita terakhir, target laba bersih BI 2024 itu 259 miliar. Ini dulu tentunya di 2024 ini transaksi semakin sepi, IPO pun somehow agak sedikit berkurang, jadi pemasukan BI berkurang, anggaplah targetnya diturunkan di 250 miliar. Jadi BI punya net profit 250 miliar, kita beli BI di harga premium aja. Karena tentunya ini perusahaan sangat berkualitas, harga premium valuasi 20 kali anggap. PI-nya 20 kali dari net profit 2024, itu valuasi BI hanya sebesar 5 triliun rupiah. PI per-nya 20 kali 5 triliun rupiah. Menurut kami, buat Pak Prayogo Pangestu 5 triliun itu nggak besar. Valuasi brand sendiri 1.321 triliun, atau menurut saya kalau brand kebesaran untuk mengakuisisi BI nggak ada salahnya kalau cuan yang mengakuisisi BI, cuan sendiri ininya 79 triliun market cap-nya, jadi ditambah akuisisi BI 5 triliun menurut saya oke. Jadi ya harapan saya sih kedepannya BI bisa jadi anak perusahaan milik cuan. Itu harapan saya pribadi ya, nggak tahu harapan Anda, karena menurut saya yes memang BI sudah dikelola dengan sangat luar biasa, cuman akan lebih luar biasa lagi kalau nanti sudah masuk dalam anak perusahaannya milik Pak Prayogo Pangestu yang adalah orang ke-25 terkaya di Indonesia. Jadi tentunya akan lebih sukses lagi, dan tentunya kalau itu terjadi, cuan, BRPT, Tepia, brand itu nggak akan pernah lagi disuspend sampai delisting nanti. Menurut saya itu nggak akan terjadi kalau sudah jadi anak perusahaannya cuan gitu, sudah diakuisisi. Itu doa harapan kami, cuma kita lihat aja ke depannya seperti itu. Dan untungnya karena kalau nunggu akuisisi nunggu Pak PP akuisisi BI tentunya butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama kayak gitu. Tapi untungnya ternyata suspensi brand hanya 1 hari, dan mulai Senin nanti saham brand sudah bisa dinaikkan lagi harganya. Saya sebagai pemegang saham brand bersyukur banget suspensinya hanya sehari. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir kalinya ada perusahaan terbesar di BI disuspend. Kedepannya kita harapkan brand bisa terus naik dan Pak Prayogo Pangestu bisa jadi orang terkaya di Indonesia. Di Indonesia udah jadi orang terkaya di dunia. Kalau brand misalnya harganya sampai ke 120 ribu kayak gitu, tentunya Pak Prayogo Pangestu bisa jadi orang terkaya di dunia. Nah gitu. Oke, jadi kurang lebih itu. Jadi gambaran kita, saham-saham blue chip sudah murah, beberapa akan bagi dividen. Menarik, ada yang sudah turun, tinggal tunggu investor lokalnya cut loss, itu juga jadi peluang. Dan juga saham-saham yang masuk IHSPP tentunya suspendnya sudah dibuka, UMA-nya dibuka. Kita harapkan minggu depan bisa lanjut rally lagi, naik lagi setinggi-tingginya. Amin. Dan terakhir saya akan update saham-saham yang masuk UBBM terakhir. Jadi ini karena akhir pekan saya nggak akan banyak saham, saya akan review dulu, dan rencananya minggu depan kami akan membuat 2 UBBM karena market semakin seru, akan ada banyak peluang yang lebih menarik. Ini yang UBBM sebelumnya ICBP, pada saat itu kami bahas ada kejatuhan yang tidak disertai dengan distribusi signifikan, dari mana harganya jatuh tapi tidak ada distribusi. Tentunya itu peluang menarik, dan puji Tuhan harga sahamnya sudah balik, sudah rebound lagi. Jadi bagi teman-teman yang beli ICBP tentunya sudah cuan lumayan karena sempat di markdown, sekarang rebound lagi. Waktu itu kami bahas saham Telkom harganya udah mulai rebound walaupun tapi foreign and co-nya meskipun harga naik, kita lihat asing masih terus jualan. Jadi hati-hati yang beli karena belum ada pengumuman dividen, ya siap-siap aja memang, kecuali Anda mau beli buat dividen. Oke, kalau yang beli buat spekulatif buy, hati-hati karena berbeda dengan Astra, investor asing terus jualan meskipun harganya sudah rebound di atas ini. Dan pahlawan bursa terus belanja, dan juga saham menarik pada UBBM terakhir, saham pahlawan bursa bulan ini, saham pahlawan bulan ini
pada saat itu harga sahamnya juga sudah rebound meskipun belum terlalu banyak. Dan kalau kita lihat broker summary-nya, saham pahlawan bulan ini akumulasinya kecil dan tidak ada peningkatan minat retail. Jadi retail belum menarik di sini, mudah-mudahan minggu depan akumulasinya dilanjutkan dan harga sahamnya bisa lanjut naik. Juga satu lagi saham menarik di UBBM sebelumnya itu saham penyimpan energi efektif. Pada podcast sebelumnya harganya di sini, sekarang harga sahamnya sudah terbang tertinggi, puji Tuhan. Bagi yang sudah punya, saya sarankan profit taking aja di saham ini. Bagi yang belum punya ya sudah, lupakan aja seperti itu. Oke, kurang lebih itu pembahasan kita untuk UBBM kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis di bawah. Nanti akan ada UBBM untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan. Oke, sampai sini aja. Happy weekend buat semua.